Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Verly, dalam program Resapi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang berjudul Out of Control, di luar kendali kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk itu saya ajak dulu kita memperagakan hal sederhana demikian. Saya minta Ibu Bapak sekalian untuk memejamkan mata. Coba ya, sejenak saja. Bisa? Bisa ya? Oke. Nah sekarang coba tarik nafas dalam-dalam, lalu kemudian tahan nafas itu sebentar, baru keluarkan secara pelan-pelan. Bisa? Mari kita coba. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Lebih segar ya di pagi. Sekarang saya ingin mengajak lagi untuk kita melakukan satu hal lagi. Coba pegang nadi Ibu Bapak sekalian. Pegang nadinya. Terasa? Sekarang coba hentikan hentakan nadi itu supaya kita bisa lebih rileks. Coba. Bisa? Ternyata yang ini tidak bisa ya. Ibu Bapak sekalian, melalui peragaan sederhana ini saya ingin mengatakan bahwa tidak semua bagian tubuh kita bisa kita kontrol. Ya, mata bisa kita atur, saya mau pejamkan atau saya mau buka, tangan saya bisa atur mau digerakkan atau tidak, nafas saya bisa atur, tapi detak jantung, nadi itu di luar kontrol kita. Dia berjalan begitu saja dan dia bisa berhenti tanpa kita kehendaki. Jadi Ibu Bapak sekalian, melalui peragaan sederhana ini saya juga mau mengatakan bahwa demikian juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Ada banyak kehidupan kita yang bisa kita atur dengan baik, kita rencanakan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita ubah, ya kita perbaiki, kita rombak lagi apa yang kita lakukan, kita ulangi, kita koreksi apa yang kita kerjakan. Tapi ada juga kejadian-kejadian yang tidak mungkin kita ubah, yang bisa terjadi begitu saja dalam kehidupan kita tanpa bisa kita kendalikan. Apa yang terjadi misalnya ketika kita sudah berupaya untuk mencoba berhasil dalam satu ujian, tapi ternyata gagal. Kita sudah bekerja keras, kita sudah mempersiapkan diri, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berupaya untuk punya tubuh yang sehat. Kita makan secara teratur, kita berolahraga, kita jaga kesehatan kita. Tapi ternyata tiba-tiba saja sakit, tanpa bisa kita kendalikan, ya, tanpa kita bisa atur. Tiba-tiba tubuh kita terserang oleh sakit. Kita sudah berupaya untuk jalan secara hati-hati, bawa kendaraan hati-hati, sering mengalah gitu kalau ada orang yang serobot-serobot. Tapi bisa saja terjadi kecelakaan yang tak terduga, tanpa bisa kita kendalikan, tanpa bisa kita kontrol. Itu terjadi begitu saja dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk baik dengan orang lain, kita berupaya berdamai, kita berupaya memberi perhatian, tapi tanpa bisa kita kontrol, tetap saja ada orang yang benci pada kita, yang memfitnah
memfitnah kita, yang tidak suka pada kita, tanpa bisa kita katakan, kamu harus suka sama saya, kamu harus sayang sama saya. Kita tidak bisa mengatur orang lain begitu saja. Kita sudah berupaya untuk minta maaf sama orang, tapi bisa saja orang tidak memaafkan kita. Kita tidak bisa mengatur segala hal. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kenyataan-kenyataan keadaan hidup kita terjadi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, yang out of control, yang di luar kendali kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam keadaan seperti itu? Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha mencari. Firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa ada kalanya ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mungkin kita perbaiki, ada hal-hal yang tidak mungkin kita atur, kita kontrol, kita ubah, tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu. Maka yang kita perlukan adalah ketenangan untuk menghadapi itu. Sebab kata firman Tuhan juga, ketenangan itu akan jauh lebih berguna daripada usaha yang sia-sia. Ya, ketimbang kita melakukan hal-hal sesuatu, mencoba memperbaiki, dan hasilnya malah menjadi lebih buruk. Firman Tuhan mengatakan lebih baik kita diam, dengan tenang menerima kenyataan itu. Misalnya kalau ada orang yang memfitnah kita, ya, ketimbang kita datang untuk klarifikasi, kenapa kamu bilang seperti ini, padahal saya tidak lakukan seperti itu, gitu ya. Yang terjadi malah bisa berantem, malah bisa bermusuhan, gitu ya. Mungkin ada kalanya ketika kita difitnah seperti itu, seperti firman Tuhan katakan, kita diam, kita menenangkan diri, kita memberi waktu untuk membuktikan kebenaran. Sebab waktu akan berjalan dan kebenaran itu tidak akan tersembunyi. Fitnah akan terbukti dengan waktu. Karena itu firman Tuhan mengatakan, ketika keadaan di luar kendali kita, maka yang kita perlukan adalah ketenangan. Dengan mengatakan demikian, ibu bapak sekalian, bukan berarti saya mengatakan bahwa dalam setiap keadaan ya udah tenang aja, nggak usah ngapa-ngapain, diam saja. Tidak, ya. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, kita ubah. Ada hal-hal yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Ada hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan, yang di luar kendali kita. Di sanalah kita perlu ketenangan. Dan karena itu, ibu bapak sekalian, menjadi penting sebuah doa yang ditulis oleh seorang teolog besar yang bernama Reinhold Niebuhr, yang dalam cuplikan doanya berkata begini, Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang aku tidak dapat ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan. Penting bagi kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberi kita kebijakan untuk bisa tahu mana hal yang bisa kita ubah sehingga kita punya keberanian untuk mengubah hal itu, tapi mana hal yang tidak mungkin kita ubah sehingga kita memerlukan ketenangan untuk menerima kenyataan seperti itu.
Kiranya renungan ini menolong kita untuk bisa hidup lebih bijaksana lagi dalam menjalankan kehidupan kita. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam acara resapi berikutnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu di pagi ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bisa tenang dalam menghadapi kejadian-kejadian yang tidak mungkin untuk kami ubah. Kami juga memohon kepadamu supaya kami diberi kebajikan untuk bisa membedakan mana yang bisa kami ubah dan mana yang tidak bisa kami ubah. Sebab ketika kami tahu ada hal yang bisa kami ubah, maka tolonglah kami berikan keberanian supaya kami mampu mengubah hal itu menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika kami tahu bahwa hal itu tidak mungkin diubah, maka biarlah dengan kepasrahan diri kepadamu kami boleh tenang menghadapi itu, menjalani itu dengan percaya bahwa sekalipun kami tidak mampu untuk melakukan sesuatu, tapi Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa dalam acara resapi berikutnya. Tuhan memberkati.